يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita kembali lagi dalam program Nyatat, yaitu Tanya Ustadz. Alhamdulillah di sini ada pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan para tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustadz, ana seorang akhwat di Medan. Mau bertanya Ustadz. Orang tua ana tinggal di suatu kontrakan. Akhir-akhir ini terdengar kabar burung bahwa yang punya kontrakan ternyata memiliki pesugihan. Dan memang benar, ada beberapa saksi yang melihat kejadian ganjil di rumah pemilik kontrakan tersebut. Seperti sesajen, dan ada benda terang berwarna-warni turun ke rumah pemilik kontrakan tersebut. Dan pemilik kontrakan tersebut selalu bangun atau renovasi setiap tahunnya. Setiap tahunnya Ustadz, walaupun semua bagian rumahnya masih bagus, dihancurkan, dibangun. Begitu seterusnya Ustadz. Pertanyaan ana, bagaimana tindakan orang tua ana? Apakah harus pindah atau rumah tersebut diruqyah saja agar tidak kena dampaknya? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ruqyah itu merupakan bagian dari pengobatan. Ya. Yang diobat itu adalah manusia. Kalau dia sakit diobat. Ya. Baik dia sakitnya itu terkena gigitan binatang, bisa binatang, atau penyakit-penyakit yang lain, maka dia diruqyah. Adapun kalau rumah, apa yang harus diruqyah? Bagaimana rumah sakit? Iya. Bagaimana rumah bisa dikatakan sakit sehingga harus diruqyah? Ya, rumah tidak perlu diruqyah. Yang diruqyah itu adalah manusia. Ya. Itu yang pertama harus kita pahami. Jadi, apakah rumah hanya harus diruqyah? Ya, tidak perlu diruqyah rumah. Rumah tidak perlu diruqyah. Ya, yang perlu rumah itu adalah tatkala kita menempatinya, perbanyak zikir di situ. Ya, perbanyak baca Quran di situ dan perbanyak ibadah di dalam rumah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua saya ketika dia tinggal di situ? Ya, kalau dia mau dia tetap tinggal di situ sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia tidak terkena dampak ya dari pesugihan dari pemilik rumah. Dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang menempati suatu tempat tinggal, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan mudarat kepada dia sampai dia keluar dari rumah tersebut atau sampai dia keluar dari tempat tersebut. Jadi ini dikembalikan kepada kedua orang tua Anda. Kalau seandainya dia mau tetap tinggal di situ, silahkan dia tetap tinggal. Dia perbanyak baca Quran, dia perbanyak amalan-amalan saleh, ya, dia perbanyak zikir pagi dan petang, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau, dia juga bisa pindah dari rumah tersebut, ya, dengan catatan, ya, bukan karena takut akan makhluk-makhluk halus atau yang lainnya, bukan. Ya, tapi mungkin karena tidak nyaman mungkin misalnya di rumah tersebut. Jadi ini dikembalikan kepada kedua orang tua Anda. Dan yang perlu diingat, rumah itu tidak diruqyah. Yang diruqyah itu adalah manusianya. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.